Halo adik-adik, hari ini kita akan lanjut ya ke materi kedua di bab 1 yang terkait dengan pernyataan kuantifikasi. Nah, pernyataan kuantifikasi ini adalah proposisi yang memuat kata-kata kuantor. Kata-kata kuantor itu adalah yang menunjukkan kuantitas seperti misalnya semua, beberapa, atau tidak ada. Contohnya, ini sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Misalnya semua siswa naik kelas atau semua siswa kelas 3 misalnya itu orangnya baik kayak gitu. Jadi ada kuantifikasi yang menunjukkan kuantitas, dalam hal ini adalah semua. Atau misalnya kuantifikasi beberapa, contohnya beberapa mahasiswa tidak mengikuti kuliah. Nah, sering juga kita melakukan generalisasi seperti menggunakan kata tidak ada. Misalnya saja ketika lagi ada masalah, kita bisa berkata tidak ada yang peduli dengan saya, seperti itu. Padahal bisa jadi sebenarnya banyak yang peduli, hanya saja karena lagi bermasalah ya, jadi seolah-olah tidak ada yang peduli. Nah, kata-kata yang menunjukkan kuantitas tadi, entah itu semua, beberapa, maupun tidak ada, itu kita sebut sebagai kata-kata kuantor. Nah, pernyataan kuantifikasi itu dapat kita gambarkan dalam diagram Venn. Misalnya, tadi kan ada semua gitu ya. Jadi kalau misalnya kita punya dua buah himpunan yaitu A dan B, di mana semua A adalah B, maka dalam bentuk diagram Venn A akan berada di tengah-tengah B. Jadi himpunan A itu berada di dalam B. Nah, kemudian misalnya kuantifikasi yang kedua itu adalah beberapa. Contohnya ada dua himpunan P dan Q, di mana beberapa bagian dari P adalah juga bagian dari Q. Nah, jika digambarkan dalam diagram Venn, maka akan ada irisannya seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga, itu kuantifikasi ketiga adalah tidak ada. Nah, kalau tidak ada, misalnya kalau misalnya ada kuantifikasi tidak ada, artinya dua himpunan itu saling lepas. Jadi kalau digambar lingkarannya itu tidak ada yang beririsan. Jadi dia saling lepas seperti itu. Nah, jadi kuantifikasi itu dapat kita klasifikasikan menjadi yang universal dan eksistensial. Kalau dia universal, maka kata-kata yang digunakan adalah semua, setiap, kayak gitu. Dan dia juga dapat dinyatakan sebagai implikasi. Contohnya, misalnya kita punya kalimat kuantifikasi universal dengan kata semua ya. Jadi semua pegawai negeri adalah anggota Korpri. Nah, ini kita bisa nyatakan dalam bentuk implikasi. Jika dia adalah pegawai negeri, maka dia pasti anggota Kopri. Ini bukan anggota negeri ya, maksudnya ini adalah anggota Korpri. Jadi, semua pegawai negeri adalah anggota Korpri. Jika dia pegawai negeri, maka dia adalah anggota Korpri. Nah, kemudian jika kita lakukan negasi atau pengingkaran terhadap kuantifikasi universal ini, maka semua P tadi, semua ini kita ganti dengan negasinya. Jadi, kalau misalnya negasi dari semua adalah ada P yang tidak Q. Jadi, kalau kuantifikasi universalnya kan semua P adalah Q. Nah, negasi dari kuantifikasi universal itu adalah ada P yang tidak Q. Jadi kalau misalnya kita bilang semua murid kelas 3 adalah anak yang baik, nah ini akan menjadi menjadi salah penyataannya ketika kita ambil negasinya jika ternyata ada satu saja anak kelas 3 yang bukan merupakan anak yang baik, misalnya suka melanggar peraturan, seperti itu. Nah, yang kedua adalah kuantifikasi eksistensial, artinya kuantifikasi yang menggunakan kata-kata yang menunjukkan ada atau beberapa. Jadi tidak semua seperti universal tadi, ya. Nah, negasinya dari kuantifikasi yang eksistensial ini adalah contohnya beberapa P adalah Q. Jadi kalau misalnya kuantifikasi eksistensialnya kan beberapa P adalah Q. Nah, negasi dari itu adalah semua P tidak Q gitu ya. Jadi kalau tadi yang negasi dari kuantifikasi universal itu adalah ada P yang tidak Q. Nah, kalau yang ini semua P tidak Q. Itu yang menjadi pembeda antara kuantifikasi eksistensial dan universal serta terkait dengan negasinya.
Ini contohnya, kalau kita punya pernyataan beberapa mahasiswa tidak masuk kuliah, maka negasinya adalah semua mahasiswa masuk kuliah. Seperti itu. Nah, itu adalah materi yang kedua terkait dengan pernyataan berkuantifikasi. Silahkan di-pause dulu videonya atau ulangi tonton dari awal supaya lebih paham sebelum kita masuk ke video yang ketiga. Terima kasih.